Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrina Maulida Rahma, kelas 1I Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian Pancasila, fungsi dan peranan Pancasila, dinamika Pancasila, serta tantangan Pancasila ke depannya. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Bila dilihat secara harfiah atau etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dapat dijabarkan menjadi dua kata, yaitu panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar negara Republik Indonesia. Istilah sila juga bisa berarti sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab sopan santun, akhlak, atau moral. Istilah Pancasila menurut Profesor Darji Darmodihardjo SH telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-16, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sotasoma ini, Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yang meliputi tidak boleh melakukan kekerasan atau ahimsa, 2. Tidak boleh mencuri atau asteya, 3. Tidak boleh berjiwa dengki atau indriva nigraha, 4. Tidak boleh berbohong atau amswada, 5. Tidak boleh minum minuman keras atau dama. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik dari dalam maupun dari luar. Peranan dan fungsi Pancasila pada era sekarang masih relevan karena Pancasila mencakup aspek-aspek dasar. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Hanya saja pelaksanaannya secara konkret belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia belum juga terwujud sampai sekarang. Pancasila juga merupakan kepribadian seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi nilai-nilai luhur sudah sangat pudar terkikis oleh perilaku yang hanya mementingkan aspek ekonomi, gaya hidup globalisasi yang buruk. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Peranan dan fungsi Pancasila. Nah, Pancasila mencakupkan aspek-aspek dasar. Selain itu juga, Pancasila merupakan alat keamanan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, Pancasila juga merupakan kepribadian masyarakat Indonesia. Akan tetapi, nilai-nilai luhurnya sudah sangat pudar karena terkikis oleh perilaku hanya mementingkan aspek ekonomi, gaya hidup globalisasi yang buruk. Nah, Pancasila juga sebagai dasar negara mempunyai makna, yaitu sebagai dasar untuk menata negara, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara, dan sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam hidup sehari-hari. Nah, Pancasila sebagai sumber dasar nasional, istilahnya itu merupakan istilah baru dalam tata hukum Indonesia, yaitu munculnya pasca reformasi melalui MPR nomor 3 tahun 2000 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum tertulis dan tertulis itu sumber dasarnya nasional Pancasila sebagai yang tertulis yang Perundang-undangan Dasar 1045. Nah, istilahnya sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya antara hukum
Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai dasar hukum negara nasional, yaitu aturan hukum yang diberlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, itu biasanya mengandungkan makna. Nah, bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang makna yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nah, Pancasila juga berjanji sebagai luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri, sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, kesepakatannya terwujud pada tanggal 8 Agustus 1945 dengan disahkan Pancasila sebagai 5 dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diwakili seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Dan juga ada pandangan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan menyertai martial dan spiritual berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai mempersatukan bangsa Indonesia yang plurasi dan wilayah Nusantara yang terdiri dari pulau-pulau, dan maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan mempersatukan bangsa. Dan hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat ke semua kehidupan yang berneka dan dapat diterima oleh pihak. Dinamika pendidikan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan secara konsisten dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pada awal kemerdekaan, pembudayaan dilakukan dalam bentuk pidato tokoh-tokoh bangsa dalam rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku itu disertai kata pengantar dari Dr. Rajiman Wedioningrat yang diketahui sebelumnya beliau menjadi Ketua Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tantangan pendidikan Pancasila. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna-makna nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kebudayaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Dalam sejarah perumusannya, Pancasila melalui proses yang panjang. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan baik lingkungan, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Tantangan penerapan Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama, pengaruh globalisasi yang mempengaruhi dan mengancam nilai-nilai Pancasila. Globalisasi mengakibatkan kebebasan tanpa batas, di mana munculnya meniru kebudayaan luar yang bertolak belakang dengan nilai luhur. Yang kedua, munculnya ideologi seperti liberalis, kapitalis, dan hedonisme yang dibawa oleh pengaruh luar yang sangat bertolak belakang dengan ideologi kita Pancasila. Yang ketiga, korupsi merupakan tantangan penerapan Pancasila pada Orde Lama sampai dengan sekarang. Yang keempat, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, kondisi masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas berbicara, berorganisasi, berekspresi, komunikasi, dan lainnya.